Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Dan kita semua berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta. Baik, materi kita hari ini adalah tentang teks berita. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah tentang teks berita, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian berita, struktur berita, unsur-unsur berita, dan bagaimana cara menyajikan teks berita tersebut. Baik, kita saksikan slide PowerPoint berikut ini ya. Ibu akan menjelaskan materi tentang teks berita. Apa itu teks berita? Ada yang tahu? Di mana teks berita ini terkandung di dalam materi bab 1 di kelas 8 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pada era globalisasi sekarang ini, hampir setiap waktu di media sosial, di media massa manapun, berita sudah merupakan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, saat ini kita harus benar-benar bijak dalam menyaring berita. Apakah berita itu bersifat hoax atau berupa sebuah fakta? Sehingga kita tidak gampang menyebarkannya lewat media sosial manapun. Baik, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks berita. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini mempunyai arti bahwasannya sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan baru terjadi. Unsur-unsur teks berita yang pertama adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika apabila disingkat akan membentuk istilah adik simba. Unsur-unsur teks berita yang pertama, peristiwa apa yang terjadi menggunakan unsur apa. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi menggunakan unsur di mana. 3. Kapan peristiwa itu terjadi menggunakan unsur kapan. Yang keempat, siapa yang mengalami peristiwa itu menggunakan unsur siapa. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi menggunakan unsur mengapa. 6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa menggunakan unsur bagaimana. Pertanyaan ini adalah aplikasi dalam unsur-unsur teks berita jika diaplikasikan ke dalam bentuk sebuah pertanyaan. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1H. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita agar kita mudah untuk mengingatnya. Struktur teks berita. Judul berita, orientasi berita, urutan peristiwa, dan sumber berita. Struktur teks berita yang pertama adalah judul, dan yang kedua adalah orientasi berita, yaitu berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas di dalam sebuah media. Yang kedua, urutan peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi, serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. 3. Sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir sebuah berita. Jika diibaratkan seperti piramida terbalik, maka
Judul berita tetap berada di posisi paling atas sebuah berita, kemudian orientasi diibaratkan sebagai kepala berita, urutan peristiwa sebagai tubuh berita, dan yang terakhir sumber berita sebagai ekor berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah menarik, yang kedua faktual atau terpercaya nyata, aktual atau terkini terbaru, jelas, dan fungsional, bermanfaat bagi halayak. Kaidah kebahasaan pada teks berita yang pertama adalah verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Contoh yang kedua, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif dan masing-masing diikuti oleh nomina, yaitu mobil di halaman rumah dan semua anaknya. Verba ini juga dapat dijadikan kalimat pasif seperti di bawah ini. Mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. Yang kedua, semua anak pasti disayang oleh ibu. Lantas, bagaimana contoh verba transitif dalam teks berita? Nah, silahkan kalian simak contoh kalimat yang ibu berikan. Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Biasanya terdapat kata mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitakan, mengujarkan, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh verba pewarta. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepada Atpel Manado sudah pulang. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari bawah Gunung Slamet, paparnya. Kalimat tersebut memberikan contoh bahwasannya penulis berita menulis kembali kata-kata yang disampaikan oleh seorang narasumber. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ada dua contoh kalimat penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang pertama, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. Contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang waktu pagi ini. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari fungsi keterangan waktu, yaitu pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekaligus memberikan keterangan tempat, yaitu Riau. Begitu juga dengan contoh yang kedua, di mana pada kalimat tersebut dijelaskan juga waktu dan tempat, yaitu di Maluku juga waktunya pagi ini. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku.
Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku memudahkan pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Karena berita bersifat global, bukan kedaerahan. Dan biasanya bahasa-bahasa yang bersifat populer itu akan senantiasa dihindari oleh media-media yang bertaraf nasional. Ini adalah contoh dari bahasa baku dan tidak baku. Berikutnya adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ada 3. Pertama, pentingnya berita. Yang kedua, penyampaian berita. Dan yang ketiga, penyuntingan berita. Penyuntingan berita dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kebenaran isi berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Dan yang keempat, penggunaan bahasa. Berikutnya, menyajikan data dalam teks berita. Ada beberapa langkah dalam menyajikan data dalam teks berita. Yang pertama, menentukan topik. Topik yang layak untuk diangkat menjadi berita harus bersifat faktual, aktual, dan fungsional. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Yang keempat, menyusun kerangka pertanyaan. Yang kelima, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang keenam, menyusun alur berita sesuai dengan kerangkai pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Yang ketujuh, menuliskan berita sesuai data dengan menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai ejaan bahasa Indonesia dan struktur teks berita, serta melengkapi berita dengan gambar atau foto yang sesuai. 8. Menentukan judul teks berita. Dan yang terakhir, menyajikan berita secara lisan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sudah paham kan apa itu teks berita? Pengertian berita, struktur berita, unsur-unsur berita, dan bagaimana cara penyajian teks berita. Jika ada yang hendak kalian tanyakan, chat pribadi via WhatsApp Ibu ya. Dan setelah ini, silakan cek Google Classroom kalian untuk melihat tugas yang akan kalian kerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.